Ketika di usia 40 tahun, disitulah Nabi mendapatkan wahyu yang pertama. Diangkat sebagai Nabi, kemudian diutus sebagai Rasul. Apa yang dilakukan? Karena ini merupakan satu usia persiapan. Calon da'i ini memang betul-betul dipersiapkan secara matang. Fisiknya dipersiapkan. Segala bentuk tantangan pun juga akan dia rasakan. Sebab jalan dakwah itu memang begitu berliku, sulit sekali. Ada ujian kesabaran di situ yang ditanamkan semenjak kecil kepada Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Lewat apa beliau belajar? Itu tadi. Bayangkan di pangkuan beliau sendiri di usia 6 tahun ibunda tercinta wafat. 6 tahun usia Nabi kita. Saya kembali dari Yasrib, mau pulang ke Mekah. Ibunda sakit parah. Di pangkuan beliau, sang ibunda tercinta menghembuskan napas yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa barakatihi wa idayati wa afiyatihi summa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyati wa li baiti ajma'in wa ila arwahi masaikhina wa ustazina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur mari sama kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menurunkan Islam sebagai aturan dalam hidup dan kehidupan kita. Allah yang telah turunkan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalankan hidup. Dan Allah yang telah mengutus Rasulnya untuk dijadikan sebagai contoh dalam menjalankan kehidupan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau tanpa kecuali. Harapan kita semua adalah kalau Allah perkenankan kepada kita semua memperoleh syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahibul jamaah yang berhadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengurus musalla as-salihun, kemudian skuad daripada MDM, masyarakat Bandar Masilam mengaji yang pada malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di dalam satu kajian dalam rangka untuk menambah saqafah Islamiyah, dan dengannya juga akan menambah keyakinan kita kepada agama ini dan semakin kokoh kita
di dalam jalan dakwah ini insyaallah. Alhamdulillah pada malam hari ini ada tema yang menarik yang akan kita kaji atau kita bahas kaitannya dengan salah satu daripada segmen perjalanan Rasulullah SAW dan merupakan bagian yang begitu penting untuk kita ketahui bagaimana sabarnya Nabi SAW itu di dalam berdakwah. Tema ini sebetulnya mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya perjalanan dakwah itu tidaklah seperti kita berjalan di jalan tol tanpa hambatan. Tapi jalan dakwah itu merupakan jalannya para pejuang. Sehingga ketika siapapun mengambil jalan dakwah ini, sesungguhnya dia tidak lagi terpikirkan resiko terhadap perjalanan itu. Nah, karena semuanya juga strategi, maka Nabi SAW pun di dalam melakukan dirinya sebagai dai yang utama, beliau juga memberikan dan melahirkan strategi demi strategi di dalam dakwah beliau. Karena bagaimanapun juga ketika perintah untuk menyampaikan Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kalimat yang sangat menarik dari Rasulullah. Tatkala beliau sampaikan kepada istri beliau, Bunda Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid radhiyallahu anha. Apa kata Nabi? Sudah tak ada lagi waktu bagi saya untuk istirahat. Jadi dakwah itu tak ada istirahatnya. Nah, gitu ya. Karena Nabi kalimat pertama tatkala wahyu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalimat yang dikeluarkan oleh Nabi kepada istri beliau tidak lain adalah sudah tak ada lagi waktu bagi saya ini untuk istirahat. Makanya bagi orang yang mengambil jalan dakwah ini, istirahatnya nanti ketika di surga. Jadi bukan di atas dunia ini, awak kadang-kadang belum lelah sudah istirahat. Nah, disitulah lemahnya dakwah kita itu. Sehingga kalau kita melihat bagaimana Nabi SAW ketika kita tilik daripada segi usia beliau tidaklah terlalu panjang. Bahkan kalau kita bagi lagi, para ahli sejarah Islam membagi usia Nabi itu kepada dua kelompok. Yang pertama, usia 0 sampai 40 tahun itu mereka sebutkan sebagai usia persiapan. Jadi dakwah itu memang butuh persiapan matang. Artinya kalau dia buah itu tidak dia masak di karbet. Nah, kalau masak karbet dengan masak di pohon itu kan beda ya. Kualitasnya pasti akan beda. Biasanya kalau karbitan itu sedikit saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah itu, besok dah mundur, enggak mau lagi dakwah. Tapi kalau dia masaknya itu di pokok, apapun tantangan terhadap dakwah itu, sudah tak ada lagi dipikirkan. Nah, Nabi seperti itu. Nah, ketika di usia 0 sampai 40 tahun, itu namanya usia persiapan. Bayangkan, bandingkan antara usia persiapan dengan usia kenabian. Justru yang paling panjang itu adalah usia persiapan. Usia Nabi 63 tahun. Itu tidak ada terjadi perbedaan pendapat para ulama. Usia 40 tahun, 0 sampai 40 tahun itu, ini calon Nabi dipersiapkan secara matang. Dipersiapkan lingkungan yang terbaik, dipersiapkan fisik yang terbaik, kemudian dipersiapkan siapa yang akan memelihara beliau sepanjang perjalanan kehidupan sebelum diangkat sebagai Nabi. Maka lihat ketika di usia beliau 1 pekan, itu sudah dibawa keluar daripada kota Mekah. Disusukan sebagai sebuah tradisi daripada bangsa Arab,
menandakan mereka itu adalah merupakan orang-orang yang kaya dan berpunya, sehingga setiap anak yang lahir itu mereka susukan kepada ibunda-ibunda yang lain. Maka terpilihlah Halimatun Sa'diyah dari Bani Sa'id bin Bakar. Jarak kampung itu dari kota Mekah itu 170 km. Artinya memang perkampungan Bani Sa'id itu mendapatkan kebarokahan. Ternyata perkampungan itulah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tempat untuk menyusui calon nabi itu. Maka tidak ada kebanggaan yang sangat luar biasa daripada penduduk Bani Sa'id bin Bakar kecuali itu, bahwa kampung tersebut pernah ada calon nabi yang disusukan oleh wanita Bani Sa'ad bin Bakar. Itulah dia Halimatun Sa'diyah. Nah, segalanya dipersiapkan. Fisiknya dipersiapkan, mentalnya dipersiapkan, kemudian mindset berpikirnya disiapkan, seluruhnya dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir dalam keadaan yatim supaya tidak manja kepada orang tua. Kemudian di usia-usia yang begitu perlunya harapan kasih sayang daripada orang-orang yang dekat dengan beliau tadi, maka tidak berapa lama meninggal. 2 bulan dalam kandungan ayahanda wafat. Kemudian 1 pekan di tangan ibundanya, dibawa pulang lagi ke Bani Sa'ad bin Bakar. Dipulangkan, disapih selama 2 tahun. Kemudian diminta lagi, sampai pada akhirnya usia Nabi ketika itu memasuki usia 5 tahun, dikembalikan kepada ibundanya. Memasuki usia 6 tahun, maka Al-Mustafa SAW dibawa berziarah ke Yasrib oleh ibundanya. Sesampai di Yasrib 1 bulan bersama, diperkenalkan dengan saudara-saudaranya. Karena kakek Nabi SAW Bani Hashim itu neneknya itu adalah dari Bani Najjar yang ada di Yasrib. Sehingga Nabi Madinah itu sebetulnya bukan tempat asing bagi Nabi. Karena kakek Nabi menikah dengan perempuan yang ada di Yasrib dari Bani Najjar. Jadi kalau peta wilayah antara Mekah dengan Madinah itu ya sudah biasalah bagi Nabi. Makanya seorang dai itu mesti tahu peta wilayah dakwah itu. Mana wilayah-wilayah yang kosong, mana wilayah-wilayah yang minoritas, mana wilayah yang betul butuh sentuhan. Jadi memang betul-betul dari awal sudah diajarkan Nabi seperti itu. Nah, ketika di usia 6 tahun kembali dari Yasrib, sepanjang jalan sakitlah ibunda tercinta hingga wafat. Dibawa pulang diasuh oleh kakeknya. Sampai usia Nabi SAW ketika itu 8 tahun memasuki usia 9 tahun, kakeknya pun wafat. Maka diwariskan oleh kakeknya supaya yang memeliharanya itu nanti adalah pamannya Abu Thalib. Kenapa pamannya Abu Thalib? Karena Abu Thalib itu merupakan saudara kandung daripada Abdullah bin Abdul Muttalib. Saudara kandung itu artinya seemak dan seayah. Ada lagi paman yang lain, ada Al-Abbas, ada Abu Lahab. Tapi itu bukan merupakan saudara kandung atau semak seayah daripada Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahanda daripada Nabi SAW. Nah, ketika sebelum wafat, Abdul Muttalib berpesan, nanti setelah wafat, yang akan memelihara anakku ini adalah Abu Thalib. Maka dipelihara oleh Abu Thalib, usia 9 tahun sudah menampakkan ciri-ciri kepemimpinan. Meskipun hidup dalam keadaan yatim piatu, kemudian hidup di tengah-tengah orang lain, pamannya. Dan pamannya tadi bukanlah merupakan orang yang kaya. Ada juga anak-anak yang lain yang dipelihara oleh sang paman tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Di usia 9 tahun, masih bocah, Al-Mustafa SAW sudah berpikir bagaimana meringankan beban tempat dia tinggal. Bayangkan itu, calon pemimpin seperti itu. Coba kita lihat anak kita usia 9 tahun sekarang. Rasulullah SAW di usia 9 tahun, beliau begitu tahu diri tinggal di tempat paman, dan paman tadi bukanlah orang kaya, sementara tanggung jawabnya itu besar, semekah tanggung jawabnya itu.
bukan hanya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak beliau, tapi juga nanti kepada orang-orang yang datang ke Mekah berziarah. Karena pemegang kekuasaan Mekah itu adalah Abu Thalib, sepeninggal daripada ayahnya Abdul Muthalib. Ya, datang nanti anak-anak daripada Abu Thalib ketika mau makan, apa kata Abu Thalib? Tunggu, biarkan dulu saudaramu dulu makan. Nah, dimanjakan oleh sang Abu Thalib, sang paman. Tapi Nabi SAW ketika itu sama sekali tidak memanfaatkan situasi. Justru beliau sangat tahu diri dan sadar, aku tinggal di tempat pamanku. Maka beliau disitulah bergerak dan berpikir bagaimana meringankan beban sang paman. Disitulah Al-Mustafa SAW sudah mulai berusaha untuk mendapatkan upah dengan mengembala kambing. Jadi kalau anak-anak muda ini mau jadi calon pemimpin hebat, pelihara kambing dulu. Karena setiap nabi itu pengembala kambing. Ya kan? Setiap nabi itu mengembala kambing. Kita berikan jalan kepada anak-anak muda kita tadi. Jangan malu ngangon kambing. Beda ngangon kambing sama lembu ya. Rasul itu kambing, bukan lembu yang diangon. Karena karakter kambing dan lembu itu beda. Itu susu kambing, itu susu lembu. Itu kedelai ya, oh ya. Nampak tadi susu, kedelai, alhamdulillah. Semoga barokah ya. Nah, persiapan itu begitu matang selama 40 tahun. Ketika di usia 40 tahun, disitulah Nabi mendapatkan wahyu yang pertama. Diangkat sebagai Nabi, kemudian diutus sebagai Rasul. Apa yang dilakukan? Karena ini merupakan satu usia persiapan. Calon da'i ini memang betul-betul dipersiapkan secara matang. Fisiknya dipersiapkan. Segala bentuk tantangan pun juga akan dia rasakan. Sebab jalan dakwah itu memang begitu berliku, sulit sekali. Ada ujian kesabaran di situ yang ditanamkan semenjak kecil kepada Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Lewat apa beliau belajar? Itu tadi. Bayangkan di pangkuan beliau sendiri di usia 6 tahun ibunda tercinta wafat. 6 tahun usia Nabi kita. Sekembali dari Yasrib mau pulang ke Mekah, ibunda sakit parah. Di pangkuan beliau, sang ibunda tercinta menghembuskan napas yang terakhir. Coba anak usia 6 tahun ditinggal mati oleh sang ibu. Ayah sudah lama sudah tidak ada. Nah, jadi peristiwa demi peristiwa tahapan kehidupan Rasulullah SAW ini merupakan tarbiyah untuk Nabi. Ini persiapan. Maka nanti kita akan dapat lihat betapa handalnya Nabi SAW dalam menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan dalam dakwah itu. Nah, ketika sudah mendapatkan pendidikan terbaik dari orang-orang yang terbaik yang pernah ada, lantas Al-Mustafa SAW betul-betul menampakkan ini calon Nabi ini betul-betul sangat luar biasa. Semuanya dipersiapkan. Kepasihan bahasa. Kenapa berada di Bani Sa'ad bin Bakar, di perkampungan yang jauh dari kota Makkah. Di situ disterilkanlah supaya Nabi tidak terlibat dengan praktek-praktek kemusyrikan. Maka sedikit pun Al-Mustafa SAW itu tak pernah mengikuti praktek kemusyrikan yang dilakukan oleh kafir-kafir Quraisy itu. Tak pernah. Maka semuanya terbangun dengan rapi. Akidahnya terbangun secara baik, fisiknya terbina secara baik, mentalnya terbina secara baik, kesabarannya tadi terbina dengan baik. Termasuk salah satunya adalah dengan menggembala kambing. Itu menguji kesabaran. Kambing itu Pak, kalau ditarik ke depan, trik dia. Cobalah imbang-imbanganlah kita. Kalau umpamanya macam Wahyu nih imbang sama kambing, mungkin kambing itu agak terseret gitu. Tapi kalau macam kita yang kecil-kecil badan kita, ini kita pula terseret kambing itu. Dibutuhkan strategi dan kesabaran. Kan gitu ya. Kalau seandainya tenagalah yang diutamakan di situ, pasti kita akan kalah. Nah, disitulah karakter, dibangunnya karakter Nabi SAW dengan memelihara kambing itu. Sebab memang karakter manusia itu berbagai macam. Banyak kepala, banyak ragamnya.
banyak kemauannya, ya. Lain kepala, lain kemauannya. Maka di sini dibutuhkan pemimpin yang benar-benar mampu untuk membaca psikologi daripada rakyat yang dipimpinnya tadi. Dan Al-Mustafa sudah terdidik dengan baik selama 40 tahun. Maka ketika muncul sebagai nabi selama 40 tahun, ucapan yang diucapkan beliau adalah tak ada lagi masa bagi saya ini untuk istirahat. Artinya kalau sudah tidak ada masa lagi untuk istirahat, begitu ada datang perintah langsung start, tak ditunggu lagi. Tunggulah dulu banyak kawan baru berjalan, tidak. Maka ini ditanamkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Nah, kalau di dalam kitab Rahiqul Makhtum karya Syekh Sakur Rahman Al-Mubarakpuri, beliau ada menulis satu bab tentang marhalah dakwah Nabi. Nah, persiapan 40 tahun 0 sampai 40 tahun. Nah, kemudian usia yang berikutnya cuma 23 tahun. 23 tahun itu usia kenabian. Pertanyaannya, mana lebih panjang usia persiapan dengan usia kenabian? Usia persiapan. Usia kenabian cuma 23 tahun. 13 tahun periode Makkah, kemudian 10 tahun di Madinah. Selesai. Jazirah Arabia semuanya dihantarkan oleh Nabi SAW dengan izin Allah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah Nabi tak panjang. Tapi persiapan itu. Nah, kebalikan kita kan seperti ini. Ibaratkan satu benih, tatkala dia tumbuh, kemudian tak kita jaga, orang kan mudah kali untuk mematahkannya. Dakwah kita seringkali dipatahkan kan seperti itu. Nabi itu tidak langsung muncul, betul-betul dipersiapkan. Pas seperti ketika orang-orang Arab itu apa namanya itu ya? Apa pohon yang paling banyak di tanah Arab itu? Kurma. Ternyata cara budidaya kurma itu beda dengan tanaman yang lain. Kurma itu ditanam di tanah yang keras. Setelah digali, kemudian dimasukkanlah bibit, kemudian diuruk dia. Setelah diuruk itu, ditimpakan lagi dia dengan batu. Untuk apa itu? Ternyata supaya menghambat pertumbuhan batang, maka yang lebih diutamakan itu adalah pertumbuhan akar. Sehingga antara sawit dengan kurma itu jauh kali kekuatan kurma itu. Kalau sawit kadang-kadang kita tengok usia 10 tahun udah keropos, tumbang, pang. Tapi kalau kurma tidak ada tumbang. Jadi akar itu dulu memang mesti dibangun. Setelah mengakar dia kuat, sekeras apapun hantaman badainya, itu pohon tidak akan pernah tercerabut. Nah, filosofinya kan seperti itu. Nah, dakwah itu juga seperti itu. Bayangkan kalau seandainya usia persiapan menjadi nabi itu lebih singkat dibanding pada usia kenabian. Apa yang akan terjadi? Kita dapat melihat betapa Al-Quran telah menghadirkan kisah-kisah para nabi. Ada nabi yang nyerah kepada Allah. Kan gitu ya, nyerah dia. Ada nabi yang meninggalkan umatnya. Nah, kesemuanya itu dihadirkan Allah dalam Al-Quran untuk menunjukkan kepada nabi. Ya Muhammad, bukan engkau saja yang dikejar-kejar, bukan engkau saja yang diusir. Maka setiap siapapun ketika didengarkan Nabi dari Naufal, ketika Bunda Khadijah mengkonsultasikan itu kepada saudara pamannya, apa yang dikatakan oleh Bunda Khadijah? Dia ceritakanlah peristiwa yang dialami oleh suaminya. Nah, ketika peristiwa tersebut sudah disampaikan, apa kata? Satu ketika engkau akan diusir oleh keluargamu sendiri, engkau akan diusir oleh masyarakatmu sendiri. Kata Nabi, apakah memang seorang nabi itu mesti diusir? Iya, karena tidak ada nabi pun tak pernah diusir. Seluruh orang yang pernah menjadi nabi itu semua pernah mendapatkan perlakuan kasar daripada umatnya. Jadi karena jiwanya itu tadi sudah kokoh, mentalnya sudah kuat, maka setiap resiko apapun dalam perjalanan yang dilakukan oleh Nabi SAW itu, beliau sama sekali tidak pernah mundur sedikit pun. Tidak akan pernah mundur. Nah, itulah semangat dakwah. Makanya persiapan itu tadi sangat penting. Sehingga pada usia kenabian 23 tahun, lihat bagaimana di periode Makkah. 13 tahun di Makkah, 3 tahun itu sembunyi-sembunyi lagi. Artinya membangun pondasi.
Setelah dipersiapkan, dibangun pondasinya. Setelah dibangun pondasi, baru dia menjadi besar adanya. Nah, untuk itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat melihat bagaimana marhalah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dakwah itu bukan seperti kita. Kalau hari ini ada seorang dai umpamanya diusir, dipenjara, ada seorang dai hari ini umpamanya dikucilkan, kemudian pengajiannya dipersekusi dan sebagainya, itu sudah biasa. Itu sudah biasa. Bukan perkara dakwah itu lembut atau tegas, bukan. Selembut apapun dakwah yang kita sampaikan, ketika yang menerima hatinya itu berpenyakit, selembut sutra sekalipun dakwah itu pasti akan terasa sakit. Jadi bukan masalah salah dalam penyampaian, ustaz itu keras sekali, kasar kali dia bicara. Enak itu ustaz itu lembut, bukan. Tapi kalau hati yang berpenyakit, selembut sutra pun umpamanya dakwah yang disampaikan, materinya itu begitu lembut sampai orang membuat menangis, tapi kalau hati kita sudah berpenyakit, itu terasa sangat sakit. Maka hati-hatilah dengan hati. Kalau hati kita sudah berpenyakit, lembut kali orang pun pendakwah bilang, sakit kali hatiku mendengar dakwah ustaz itu. Kenapa pula begitu lembutnya dia dakwah? Entah apalah, sakit aja. Hatinya sudah berpenyakit. Nah, coba kita lihat. Kalau kita baca secara keseluruhan di dalam kitab Rahikul Maktum nih, Masya Allah, luar biasa kesabaran Nabi SAW. Maka kesabaran itu adalah merupakan puncak daripada kemenangan. Puncak itu. Kunci daripada keberhasilan dalam setiap apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita ini adalah kesabaran. Lihat bagaimana Al-Quran surah Al-Anfal katakan bahwa ketika ada satu orang yang sabar di antara kamu akan dapat mengalahkan 10 orang. Kalau ada 10 orang yang sabar di antara kalian, itu akan dapat mengalahkan 100 orang. Kalau ada 100 orang yang sabar di antara kalian, itu akan dapat mengalahkan 1.000 orang. Nah, artinya memang sabar itu merupakan kunci utama untuk mendapatkan keberhasilan kita dalam mengerjakan apapun, terutama dalam dakwah. Nabi itu sukses itu kan kena sabar itu tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk mengajarkan Nabi? Pasbir, maka bersabarlah engkau. Kama sabaru ulul azmi minar rasul. Bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi yang pernah ada. Artinya, untuk menyabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah hadirkan kisah-kisah para nabi itu. Sehingga ketika Nabi mendapatkan ancaman, itu Nabi sudah biasa aja. Ibundaku sekalian, coba lihat. Ketika Nabi start awal dakwah, di situ juga sudah mendapatkan ancaman. Marhalah dakwah Nabi itu kan ada 3. Yang pertama, tahapan dakwah secara sembunyi, 3 tahun. Sembunyi-sembunyi tadi orang-orang terdekat Nabi lah yang didakwahi oleh beliau. Memang pada masa itu pembesar-pembesar Quraisy ini tak curiga, biasalah itu ada orang bicara tentang ketuhanan untuk mengekspresikan diri. Jadi tidak mendapatkan tantangan apapun pada awal itu di usia 3 tahun usia kenabian. Maka diajarlah orang-orang terdekat. Nah, kata Ibnu Hisham dalam periwayatan menyatakan sampai kepada 40 orang lah yang pertama masuk dalam kategori as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang masuk pertama sekali di dalam Islam itu. Siapa yang pertama? Ada Ibunda Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ada pembantu beliau, Zaid bin Haritsah. Yang ketiga ada di situ Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi orang-orang yang terdekat dengan Nabi inilah dulu didakwahi oleh Nabi SAW. Artinya ini kan masih membangun pondasi. Kalau pondasi baru dibangun, jangan ujuk-ujuk menampakkan diri. Itu strategi. Dakwah itu butuh strategi. Kalau baru bangkit saja, sudah kita menampakkan diri, akar belum berserabut, kemudian batang belum lagi kokoh, sudah kita munculkan. Datang ayam, dipatu oleh ayam, selesai. Kita nunggu lagi bibit yang baru. Nah, dakwah Nabi tidak seperti itu. Makanya dakwah Nabi SAW dalam membangun pondasi
Di tahap pertama dakwah beliau 3 tahun di kota Mekah, kemudian masuk kepada tahun yang keempat, disitulah baru menampakkan beliau sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan secara terbuka meskipun dari kalangan keluarga. Kisahnya begini, Bu. Naiklah Nabi di Bukit Sofa. Beliau berseru, "Wahai Bani Adi, wahai Bani Abdi Manaf." Datang mereka, termasuk Abu Lahab datang di situ. Kemudian Abu Thalib datang ke situ. Lantas apa kata Abu Lahab? Langsung diancam, "Muhammad, kau tahu enggak? Keluarga kita ini keluarga baik-baik. Jadi kau jangan main-main." Macam preman ya. Abu Lahab itu preman. Jadi kau jangan main-main. Orang-orang lain tuh untuk mengkerditkan keningnya saja pun di hadapan keluarga kita ini tak ada yang berani. Jadi kau jangan macam-macam ya. Itu yang pertama. Nah kemudian setelah disok terapi oleh Abu Lahab, ya orang kan kalau udah mau dakwah itu kan bilang, "Apa kau?" Datang Abu Thalib, "Ya Muhammad, engkau tahu bahwa keluarga engkau itu banyak yang tak suka dengan apa yang telah engkau bawa. Tapi ketika engkau yakini bahwa yang engkau bawa itu benar, aku siap untuk membantu engkau." Ada 2 paman yang berbeda sikap. Abu Lahab menentang sehabis-habisnya di masa awal pertama sekali ketika risalah Islam itu disampaikan oleh Nabi. Kemudian datang Abu Thalib memberikan naungan kepada Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Di seruan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali naik di Bukit Sofa menyuruh, "Ayyuhal Quraisy." Maka seluruh bangsa Quraisy itu berkumpul semuanya. Artinya tidak ada satu rumah pun, kalau seandainya orang tuanya tidak ada di rumah, ada anak-anaknya mewakili untuk hadir. Ini akan bersuruh, ini kan orang yang baik, orang yang benar, orang yang tak punya cacat sepanjang perjalanan kehidupannya, bahkan diberikan gelar Al-Amin. Bayangkan itu. Disitulah kekuatan dakwah Nabi. Sehingga dari sudut apapun ketika Nabi itu diejek oleh orang lain, sama sekali tidak masuk kepada Nabi. Kalau kita ini kan banyak cacat kita dalam dakwah. Awak elok ditengok orang tua, ya siapa itu? Anak si Polan tuh, Allah. Telanjangnya pun ku tahu. Kan seperti itu. Tapi kalau Nabi SAW tidak ada jalan bagi mereka lagi. Mereka sendiri memberikan gelar Al-Amin. Sampai-sampai di masa awal dakwah itu orang-orang kafir Quraisy itu bingung. Ini mau kita tuduh apalah beliau ini. Tak dapat lagi tuduhan apa tadi. Mau dibully apa mau dibully. Mau dituduh penyihir bukan penyihir. Mau dituduh dia dukun bukan dukun. Mau dituduh dia sebagai penyair bukan penyair. Sehingga saking bingungnya mereka. Sementara dalam waktu dekat musim haji akan tiba. Di saat musim haji akan tiba, di situ juga Nabi akan memberikan dakwah secara terbuka. Secara sporadis Nabi akan dakwah di situ. Akhirnya apa? Ketika dakwah disampaikan Nabi, datanglah mereka. Apa kata Nabi? "Ketika ku katakan kepada kalian di belakang bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang kalian, apakah kalian percaya?" "Oh, kami percaya. Kami tak punya pengalaman engkau itu berbohong kepada kami." Lantas disuruh oleh Nabi langsung. Ketika mereka sudah yakini apa yang dikatakan oleh Nabi, Nabi langsung seru. Nabi tidak lagi tutup-tutupi. "Wahai Bani Adi, takutlah kalian kepada Allah. Wahai Bani Abdi Manaf, takutlah kalian kepada neraka. Wahai bangsa Quraisy, takutlah kalian akan siksaan api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, takutlah engkau akan neraka." Bahkan anaknya pun disebut oleh Nabi SAW. Disuruh ketika itu. Lantas apa yang terjadi? Apa kata Abu Lahab? "Ya Muhammad, celaka betul engkau. Hanya untuk ini engkau kumpulkan kami di sini." Sampai dalam satu periwayatan menyatakan bahwa Abu Lahab mengambil satu bongkahan batu itu ditimpokkan kepada Rasulullah SAW. Dia pun berangkat. Maka disitulah muncul Al-Quran itu tadi. Tabbat yada Abi Lahab. Artinya celakalah kedua tangan Abu Lahab itu. Mulai lagi berpikir, apa yang mau kita berikan gelar ini ya untuk Muhammad? Kalau dia kita katakan sebagai penyihir, dia tidak penyihir. Kalau dia dukun, dia tidak dukun. Kalau dia penyair, dia tidak penyair. Sampai-sampai berkumpullah pembesar-pembesar Quraisy
di bawah kepemimpinan daripada Walid bin Mughirah. Apa kata Walid? Teman-teman, ini berkumpul ya, teman-teman, coba kalian pikirkan, ini tak bisa kita biarkan nih. Sempat nanti dia dakwah, hancur kita ini. Yuk kalian berikan ide kalian. Engkaulah dulu, wahai Walid. Nah, aku nanti terakhir aja. Maka disampaikan. Kalau gitu kita sebut dia penyihir. Wallahi dia bukan penyihir. Sebab kalau penyihir itu kita tahu, dia pasti komat kamit, kemudian penyihir itu memecah belah persatuan daripada keluarga. Kalau gitu kita sebut aja dia penyair. Wallah dia bukan penyair. Jadi seluruh usulan daripada teman-teman Walid bin Mughirah tadi, Walid sendiri yang membantah. Saking kebingungnya orang yang hadir, katakan begini, wahai Walid, kalau begitu apa urusan? Beliau itu memiliki kalimat yang sangat luar biasa, dari batangnya sampai kepada ujungnya itu banyak adalah merupakan kalimat-kalimat yang bermakna, yang dapat memberikan hujah di hadapan kita semua ketika berhadapan dengan beliau. Maka aku setuju kalau disebut dia sebagai seorang penyihir. Maka disepakati mereka lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut sebagai seorang penyihir. Bahkan tantangan dakwah itu luar biasa. Ada beberapa besar Quraisy itu yang bertetangga dengan Nabi, termasuk Abu Lahab. Di situ ada juga namanya Al-Hakam bin Al-As. Kemudian ada Nur Rabi'ah. Semuanya tetangga Nabi, tapi keberadaan mereka itu tadi sebagai tetangga Nabi itu tak pernah Nabi itu aman dari lisan dan tangan mereka. Sampai ketika pagi Nabi sapu kotoran yang dicampakkan waktu ke dalam rumah Nabi, dan Nabi berseru, wahai Bani Adi, wahai Bani Adi mana, tetangga apanya kalian ini? Sampai begitu kan. Tetangga macam apanya kalian ini? Bahkan mereka itu berkompetisi. Siapa yang paling berani untuk menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan hadiah. Pernah satu ketika Nabi sholat dan ketika sujud, sepakatlah mereka untuk mencampakkan kotoran perut daripada domba yang sudah disembelih ke punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi sujud, perut domba yang sudah pecah-pecah itu tadi, itulah yang ditimpakan ke punggungnya Nabi sedang sujud. Ketika sudah diletakkan seperti itu, apa yang dilakukan oleh mereka? Tertawa mereka. Sampai-sampai dalam periwayatan menyatakan, sangkingkan senangnya hati mereka itu, badan mereka itu bergetar, bersentuhan dengan satu dengan yang lainnya. Tertawa mereka terbahak-bahak melihat kotoran itu tadi yang sudah ditimpakan. Artinya dipujilah, wah hebat kali kau ya, hebat kali kau ya, berani meletakkan seperti itu. Sampai pada akhirnya Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan mengirim kotoran. Barulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit, dan di situ Nabi melantunkan doa kepada Allah. Ya Allah, apa doanya? Doa baik atau doa tak baik? Doa baik atau tak baik? Khusus ini doanya tak baik. Apa kata Nabi? Celakakan orang Quraisy. Bahkan satu persatu nama orang-orang yang tak mengganggu Nabi disebut Nabi. Yang celakakanlah Abu Jahal, celakakan Walid bin Mughirah. Bahkan sampai ada 6 orang. Bahkan satu periwayat menyatakan ada 7 nama yang disebutkan Nabi. Akhirnya dalam satu periwayat Imam Bukhari dikatakan dalam peperangan Badar, beliau melihat dengan mata kepala sendiri 7 orang yang didoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu celaka, betul-betul celaka masuk di dalam sumur Badar. Ini merupakan satu dalil. Artinya apa? Ada masanya ketika, ada tempatnya ketika doa itu baik untuk orang yang zolim. Tapi kalau orang yang zolimnya itu sudah kelewatan batas, maka Nabi mendoakannya yang tak baik. Ingat bagaimana ketika Nabi mendoakan mantan menantunya Utbah, anak daripada Abu Lahab. Gara-gara
berbeda agama, dihinakan oleh Abu Lahab, diperintahkan kepada Utbah dan Utaibah untuk menceraikan putri-putri Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Apa kata Nabi? Sambil diajak-ajak oleh mereka, Nabi katakan, kudoakan salah satu di antara kalian akan dimakan oleh binatang buas. Apa yang terjadi? Betul, Utbah dimakan oleh singa. Siapa bilang Nabi tak pernah mendoakan orang dengan hal-hal yang seperti itu? Maka baca Sirah Nabawiyah. Ia benar ketika ke Taif, memang benar Nabi tidak mendoakan apa. Bahkan malaikat Jabal pun menawarkan kepada Nabi, ya Muhammad, itu ada malaikat penjaga daripada bukit. Silakan engkau perintahkan kepadanya. Ketika engkau perintahkan untuk ditimpakan nanti kepada penduduk Taif itu, dia akan turuti apa yang kau katakan. Kata Nabi, tidak seperti itu. Mereka itu adalah kaum yang tak tahu, dan aku berharap dari sulbi mereka, anak-anak keturunan mereka nanti beriman. Itu benar. Tapi artinya jangan pula kita menganggap kalau Nabi doanya seperti itu kita akui sebagai Nabi, tapi ketika Nabi mendoakan kecelakaan bagi orang yang zalim, kita tak anggap sebagai Nabi. Artinya kita tidak adil. Nah, artinya kan kita tidak adil gitu. Nah, untuk itulah ini kunci kesuksesan Nabi SAW dalam dakwah itu kan seperti itu. Sabar di dalam dakwah. Pasbir kama sabaru ulul azmi minar rasul. Maka bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya rasul-rasul ulul azmi. Ya, rasul-rasul ulul azmi. Jadi rasul ulul azmi itu kan rasul yang mendapatkan tantangan dakwah yang sangat luar biasa. Maka kata kunci keberhasilan dalam dakwah Nabi itu adalah kesabaran. Dan kesabaran Nabi itu, sabar itu kan memang mudah disebutkan gitu kan. Sabar, cuman 5 hurufnya. Tapi dalam prakteknya itu luar biasa. Nah, kesabaran tak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak ikhlas. Karena sabar merupakan bagian daripada keikhlasan. Seorang dai, Nabi itu dai. Beliau begitu ikhlas di dalam mengemban risalah dakwah Islam ini. Maka tidak ada kata bagi dia lelah dalam menjalankan dakwah itu. Tidak ada kata mundur sedikit pun, meskipun nyawa sebagai taruhannya. Tidak ada kata untuk berhenti. Ya Allah, udah ya Allah, tak tahan aku ya Allah. Tak ada seperti itu. Kalau orang mungkin ya Allah berat kali jangan. Aku pikir enak kali dakwah ni gitu. Aku balikkanlah mandat ni ya Allah. Tapi Nabi tak pernah mengembalikan mandat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semangat dalam dakwah Nabi SAW itu, apapun yang dihadapkan kepada beliau, maka keberhasilan dakwah yang didapatkan oleh Nabi SAW itu puncaknya adalah memang kesabaran itu. Pertolongan Allah akan diturunkan kepada orang-orang yang sabar, dan pemenangnya adalah orang-orang yang sabar. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kita semuanya. Insya Allah, sebagaimana biasa, nanti setelah melaksanakan salat Isya, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.